Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahfadzi fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berkesempatan insyaallah menghatamkan kitab Asru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Semoga Allah selalu memberikan kesucian pada hati-hati kita, kebersihan pada hati-hati kita, sehingga hati ini mudah diajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk kepada kaidah yang ke-10. Berkata penulis Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10, Ma'rifatun nafs, mengenali jiwa kita, mengenali diri kita. Kalau ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, maka demikianlah keadaan kita. Ketika kita tidak mengenali jiwa kita, kita tidak menyayanginya. Kemudian juga kalau kita tidak mengenali keadaan jiwa kita, kita tidak bisa memperlakukannya dengan baik dan tepat. Jiwa yang seharusnya sudah baik diperlakukan dengan sebaik-baiknya, kita anggap masih buruk, kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak tepat. Ini juga berakibat fatal. Maka bagian penting juga dalam kita mentazkiyah nafs kita, dalam mensucikan jiwa, kita harus mengenali kondisi jiwa kita masing-masing. Sehingga ada ungkapan mengatakan apa? Rahimallah man arafa qadra nafsihi.
Allah merahmati. Semoga Allah merahmati siapa? Orang yang mengerti kondisi dirinya. Karena orang yang mengerti kondisi dirinya, kondisi jiwanya, dia insya Allah ketika melangkah, ketika bersikap, berbuat terhadap dirinya, melangkah dan berbuat pada kondisi yang tepat. Nah, mari kita baca penjelasan penulis hafizahullah dalam masalah ini. Wa minna yatahattamu fi bab tazkiyatin nafsi. Wa mimma, dan di antara apa yatahattamu yang menjadi keharusan fi bab tazkiyatin nafs, dalam bab tazkiyatun nafs, ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi, mengetahui hakikat dari jiwa ini, wa ma'rifatu sifatiha, dan mengetahui sifat-sifatnya. Untuk apa kita tahu itu semua? Liyashulal i'tina'u biha, untuk mempermudah kita merawat jiwa kita, wa ri'ayatuha, dan mempermudah kita memberikan perhatian kepada jiwa tersebut, wa mudawatuha minal afatil lati tatra'u 'alaiha, dan mengobatinya dari apa? Penyakit-penyakit yang kadang timbul dalam jiwa tersebut. Apalagi dalam pengobatan, kita lebih butuh lagi tahu apa penyakit yang diderita oleh jiwa kita, di stadium mana, dalam level apa penyakit tersebut, sehingga bisa diberikan obat yang tepat, dosis yang tepat. Subhanallah. Jadi kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, bukan berbicara tentang apa? Asal bertindak, asal berbuat. Tidak. Kita juga harus tahu obat apa yang tepat, dosis mana yang tepat diberikan kepada jiwa kita. Dan itu semua kembali kepada apa? Bagaimana kita mengenali jiwa kita. Wa qad wasafa Allahu an-nafsa fi kitabil karim. Wa qad, dan sungguh, wasafa, telah mensifati Allah an-nafsa, jiwa itu, fil kitabil karim, dalam kitab yang mulia yaitu Al-Quran, bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumatin, dengan 3 sifat yang terkenal dan dikenal. Wa hadhihi sifatu raji'atun ila ahwalin nafsi, dan sifat-sifat ini kembali kepada apa? Kondisi jiwa. Jadi pembagian menjadi 3 ini berdasarkan kondisi yang dialami oleh suatu jiwa. Wahia, yaitu apa? Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang kokoh, yang tenang, yang tentram, yang nyaman dengan keimanannya. Wahia allati itma'annat bil imani wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbali. Wahia, yaitu jiwa yang allati itma'annat, tenang, nyaman, tentram, kokoh, bil imani, dengan keimanan, wa dzikrillahi ta'ala, dengan mengingat Allah, wa ibadatihi, dan ibadah kepadanya, wa husnul iqbali, dan bagus sekali kecondongannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulubu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati-hati mereka menjadi apa? Tentram. Dan tentramlah hati-hati mereka dengan apa ketentraman itu didapatkan? Bi dzikrillah. Ini kondisi terbaik dari sebuah jiwa. Yang kenyamanannya, yang ketentramannya didapatkan kapan? Ketika dia mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulubu. Kemudian Allah mengingatkan, ala, ketahuilah, bi dzikrillahi, dengan mengingat Allah sajalah, tatma'innul qulubu, akan menjadi tentram hati-hati itu. Maka kalau ini kondisi kejiwaan kita, kondisi hati kita, maka berbahagialah, karena Anda berada dalam kondisi terbaik dari sebuah jiwa, an-nafsul mutmainnah. Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Fajr, di akhir dari surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kelak akan dikatakan kepada jiwa-jiwa yang seperti ini, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Semoga kita digolongkan kelompok yang mendapatkan seruan dan panggilan ini. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang radiyah, yang ridha, mardiyah, yang diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, an-nafsul lawwamah. Al-lawwamah dari kata laum, mencela. Lawwam, begitu banyak mencela. Siapa yang dicela? Pemiliknya. Wahiyallati talumu sahibaha, jiwa yang mencela pemiliknya. Kenapa pemiliknya dicela? Ala fi'lihi al-khata'a, karena perbuatannya yang salah. Karena sebenarnya Allah meletakkan alarm. Istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu tentang dosa itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa?
Al-ithmu, dosa itu adalah ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaiha an-nasu. Dosa adalah apa yang tidak terasa nyaman, terasa menggaruk-garuk jiwamu, dan kamu tidak ingin perbuatanmu itu dilihat oleh manusia. Maka jiwa ini mencela pelakunya ketika berbuat kesalahan, khata, atau taksirihi fil wajib, atau sikap kurangnya dalam melaksanakan kewajiban, atau tafritihi fit ta'ati, atau kelalaiannya dalam ketaatan. Kama qala ta'ala fi suratul qiyamah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, yang mencela dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, an-nafsul ammaratu bisu. An-nafsu, jiwa al-ammarah, yang memerintahkan bisu, dengan kejelekan. Wa hiya allati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramati. Wa hiya, yaitu jiwa, allati, yang tahussu, mungkin arti sebenarnya memotivasi gitu ya, hatsa yahussu, tapi mungkin lebih tepatnya kalau kita artikan karena ini negatif, memprovokasi sahibah, pemiliknya, ala fi'lil muharramat, untuk melakukan hal-hal yang haram, wartikabil atham, dan melakukan hal-hal yang berdosa, wa taquduhu ila mawatinil munkarat, wa taquduhu, dan membawanya kepada tempat-tempat yang mungkar, wa mawadhi'il radhilati, dan tempat-tempat yang hina, wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi warradha'ili, dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor dan hina, yang rendah. Kama jaa fi surati Yusuf, sebagaimana datang dalam firman Allah di surat Yusuf ayat ke-53, wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku membebaskan diriku, maksudnya dari apa? Dari kesalahan. Susah seseorang melepaskan diri dari berbuat salah. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada yang yang jelek. Illa man rahima rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Rabbku. Kemudian beliau menerangkan, fahadhil awsafu thalathatu lin nafsi, maka inilah 3 sifat bagi satu jiwa. Hiya fil haqiqati
ahwalun muta'alliqatun bin nafsi. Hiya, kondisi ini atau pembagian ini, sifat-sifat ini, fil haqiqati, pada hakikatnya, ahwalun, kondisi, muta'alliqatan, berkaitan, bin nafsi, dengan satu jiwa. Artinya kondisi ini bisa dialami oleh satu jiwa, tiga-tiganya. Kadang jiwa itu dalam kondisi mutmainnah, berubah menjadi lawamah, berubah menjadi ammaratun bisu. Walidzalika fa inna hadhil ahwala tataqallabu wa tatagayyaru. Walidzalika, oleh karena itu, fa inna hadhil ahwal, maka sesungguhnya kondisi-kondisi ini apa? Tataqallabu wa tatagayyaru, berganti-ganti dan berubah-rubah, bihasabil waridatil lati taridu 'ala nafsi, sesuai dengan apa? Al-waridat, warada artinya datang, taridu 'ala nafsi, maksudnya adalah apa yang masuk dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita terus diisi nasihat seperti ini, ya insya Allah kondisinya akan menjadi apa? An-nafsul mutmainnah. Tapi kalau nasihatnya kadang, lalainya kadang, ya ini akan berubah menjadi kondisi yang kedua, lawamah. Berbuat salah, masih ada yang mengingatkan dari nasihat yang dia dengarkan. Atau kalau isinya hanya lalai, diisi dengan kelalaian, maka akan menjadi apa? Ammaratun bisu. Faqad tajtami'u hadhihi sifatu 'inda al-insani fi yawmin wahidin bihasabi halin nafsi. Faqad, maka kadang, tajtami'u, ingat, qad kalau ketemu dengan fi'il mudhari artinya kadang, bukan sungguh. Maka kadang tajtami'u, berkumpul hadhihi sifat-sifat ini, indal insan, pada seseorang, fi yaumin wahidin, pada hari yang sama, pada satu hari, bihasabi halin nafsi, sesuai dengan kondisi jiwa tadi. Ya, pagi seperti ini, sedang duduk di majelis ilmu, ya kondisi jiwanya Masya Allah, an-nafsul mutmainnah. Tapi nanti sudah agak siang, aktivitas duniawi, gitu ya, sibuk dengan dunianya. Mungkin sebagian, kita tentunya menceritakan bukan kondisi sekarang yang kita harus stay di rumah atau saling menjaga jarak. Dalam kondisi misalnya normal, berkumpul dengan kawan-kawannya di kerjaannya, di pasar, mulai ngomong sembarangan, hatinya mencela, oh kok ngomong sembarangan. Kemudian sudah berkumpul dengan orang-orang yang lalai, cenderung kepada hal yang buruk. Maka dalam sehari kondisi jiwa itu bisa berubah-ubah. Nah, maka yang disebutkan apa? Al-qalbu dinamakan qalbun apa? Litaqallubihi, karena perubahan yang terjadi pada hati itu. Wa qad daraba ahlul ilmi li hadhihi an-nafsi amthilatan tubayyinu halaha ma'al insani liyashula tasawwuruha 'ala al-muslimi. Wa qad, dan sungguh, daraba, telah memberikan ahlul ilmi, ahli ilmu, li hadhihi an-nafsi, terhadap jiwa ini, amthilatan, contoh-contoh,
tubayyinu halaha ma'al insani, untuk menjelaskan kondisi jiwa ini bersama pemiliknya, yaitu manusia. Liyashula tasawwuruha 'alal muslim, untuk memudahkan apa? Kita menggambarkan jiwa kita, untuk memudahkan gambaran ini atas seorang muslim, karena ini perkara yang apa? Yang abstrak, nggak kelihatan jiwa itu. Kita katakan kemarin, apa ukurannya? Alat untuk mengukur jiwa kita dalam kondisi apa? Mutmainnah atau lawwamah atau ammarah? Ada nggak alat deteksinya? Perlu diadakan rapid test gitu ya, supaya kalau kita ketahuan corona, ini perlu rapid test untuk mengetahui ini nafsul mutmainnah atau lawwamah atau ammarah. Maka alhamdulillah para ulama sebenarnya sudah memberikan apa? Satu ilustrasi, contoh real. Untuk apa? Fayastahida ba'da dzalika fi islahiha wa tazkiyatiha. Kemudian tinggal setelah dia memahami kondisi kejiwaannya, kondisi hatinya, dia bersungguh-sungguh setelah itu fi islahiha, untuk memperbaikinya, wa tazkiyatiha, dan mensucikannya. Waqtasiru huna ala mithalaini li imamaini jalilaini. Waqtasiru huna, dan aku mencukupkan di sini ala mithalaini, dua contoh saja yang disebutkan oleh dua imam yang mulia. Al-mithal awal, contoh yang pertama, darabahul imamul ajuri rahimahullah. Diberikan contoh tadi oleh siapa? Imam al-Ajuri fi kitabi adabin nufus, dalam kitab beliau adab an-nufus. Masya Allah, gitu ya. Kita mungkin baru pertama kali dengar ada ketikanya jiwa. Allah Akbar. Ternyata ilmu itu apa? Lautan yang tak bertepi. Kita baru paham fi'il, fa'il dan maf'ul, sudah seakan Masya Allah, sudah jadi ahli ilmu. Ternyata ilmu itu apa? Lautan yang tak bertepi. Faqala, maka beliau mengatakan, ana umathilu laka mithalan la yahfa alayka amruha insyaallah. Wa ana, dan aku, umathilu laka, akan memisalkan untukmu, mithalan, sebuah permisalan, la yahfa alayka, tidak akan tersembunyi bagimu, amruha, perkaranya, insyaallah, jika Allah menghendaki. Ya, karena kadang apa? Perkara yang jelas, gamblang, ketok, melok-melok, kata orang Jawa, bagi jiwa yang tertutup ini menjadi hal yang susah. Maka semoga Allah membuka jiwa-jiwa kita. I'lam, ketahuilah, anna nafsa mathaluha kamathalil muhril hasani minal khayli. Sesungguhnya jiwa itu permisalannya dimisalkan seperti apa? Al-muhru, anak kuda yang bagus. Jadi kalau orang berternak kuda, dia sudah bisa melihat bahwa anakan ini calon kuda yang hebat nantinya, lari kencang misalnya dan sebagainya. Tapi kemudian ingat, kuda ini masih apa? Anakan. Idza nadhara ilaihi an-nadhiru a'jabahu husnuhu wa baha'uhu.
jika melihat kepada anak kuda ini, siapa? An-nadhir. An-nadhir maksudnya orang yang melihat, itu arti asalnya. Tapi maksudnya siapa? Apa istilahnya kalau dalam dunia olahraga? Pencari bakat. Jadi ahli dalam masalah perkudaan, kalau melihat kuda ini akan apa? Membuatnya kagum karena bagus dan indahnya kuda ini. Jadi memang ada profesi yang disebut apa? Para pencari bakat. Mereka melihat, oh ini memang ke depan akan menjadi atlet yang bagus dan sebagainya. Nah, ada ahli kuda juga. Meskipun masih anakan, dia bisa melihat ini kelak akan menjadi kuda yang hebat. Tapi kemudian perlu disadari, anak kuda yang bagus, hebat ini akan jadi kuda dewasa yang hebat dengan sendirinya? Tidak. Fayaqulu ahlul basirati bihi. Maka berkatalah apa? Ahlul basirah, ahli masalah perkudaan ini, la yuntafa'u bihadza hatta yuradha riyadatan hasanatan wa yu'addaba adaban hasanan. Para ahli akan mengatakan, anak kuda ini tidak akan bermanfaat, tidak akan menjadi kuda yang hebat, yang mungkin berlari kencang, dimanfaatkan oleh pemiliknya, hatta yuradha riyadatan, sampai dilatih dengan latihan, wa yu'addaba adaban hasanan, dan dididik dengan pendidikan yang baik. Tentu bukan maksudnya apa disekolahkan kuda, tapi dilatih. Kuda butuh latihan, butuh kalau kadang melihat itu ya, perlombaan halang rintang dan sebagainya, bagaimana seekor kuda bisa melompat dengan begitu tinggi, semua itu hasil dari apa? Latihan. Maka kuda-kuda hebat, mungkin kawan-kawan yang anaknya mondok di Al-Irsyad Tengaran Salatiga gitu ya, Tengaran Kabupaten Semarang, bukan Salatiga, itu bisa melihat di seputar pondok itu ada kandang-kandang kuda, dan tiap hari kuda itu diajak jalan-jalan supaya melatih apa? Kekuatan kakinya, melatih ketangkasannya. Fa'ina idzin yuntafa'u bihi. Ketika sudah dilatih, dididik dengan baik, baru bisa dimanfaatkan. Fayasluhu lit-talabi wal harabi. Maka kuda nanti kalau sudah jadi kuda hebat, maka dia akan baik untuk apa? Melakukan pengejaran maupun melakukan pelarian. Nah, ya kadang namanya dalam berperang ada saatnya mengejar, ada saatnya dikejar. Maka kuda yang baik bisa digunakan untuk mengejar musuh ataupun untuk melarikan diri, membebaskan diri dari musuh. Fayahmadu raqibuhu awaqiba ta'dibihi wa riyadhatihi. Maka akan memuji siapa penunggangnya, hasil dari pendidikan dan pelatihannya. Fa illam yu'addib lam yuntafa bihusnihi wala bibahaihi. Tapi kalau tidak dilatih, tidak dididik kuda tadi, tidak akan diambil manfaat. Meskipun kelihatannya apa? Ini anakannya kuda yang indah dan bagus. Wala yahmadu raqibuhu awaqibahu indal hajati. Dan dia tidak akan memuji penunggangnya ketika apa? Dibutuhkan.
kelihatannya jenggrengnya, fisiknya gede. Ternyata begitu ditunggangi nggak bisa lari, karena nggak pernah dilatih untuk lari. Lewati parit sungai, lompat nggak bisa, karena selama ini kerjaannya hanya makan, tidur, makan, tidur. Maka kemudian dikatakan, fa in qabila sahibu hadzal muhri qaula ahli an-nasihati wal basirati bihi alima anna hadza qaulun sahihun fadafa'ahu ila radin faradahu. Fa in qabila, nah sekarang terserah, ini kan sudah ada saran, anjuran. Fa in qabila sahibu hadzal muhri, kalau menerima siapa, pemilik dari anakan kuda tadi, qaula ahli nasihati wal basirah, sarannya para ahli tadi, alima anna hadza qaulun sahihun, dia akan tahu bahwa ini tentu saran yang benar, ucapan yang benar. Fadafa'ahu ila radin, kemudian dia serahkan kepada pelatihnya, karena memang ada profesi khusus untuk melatih seperti ini, atau kadang ya pemiliknya sendiri punya kemampuan untuk melatih atau mendatangkan pelatih. Faradahu, kemudian dia dilatih. Itu gambaran jiwa kita. Kita sudah dimodali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi takwa, selain ada potensi fujur. Nah, apakah jiwa ini akan kita latih, kita didik, sehingga ketika menghadapi kondisi-kondisi yang membutuhkan kekuatan jiwa seperti kondisi saat ini, bahwa semua dijamin rizkinya oleh Allah. Maka jiwa yang yakin kepada Ar-Razzaq tidak akan goyah. Karena dia punya yang maha memberi rizki. Kemudian Al-Imam Ajuri melanjutkan permisalannya, thumma la yasluhu an yakuna ar-ra'idu illa 'aliman bir-riyadhati. Nah, kemudian kalau kita ingin menjadi pelatih jiwa kita, thumma la yasluhu, kemudian tidak pas, tidak tepat, tidak baik, an yakuna ra'idu, untuk menjadi seorang pelatih, illa aliman birriyadhati, kecuali seseorang yang memang punya ilmu tentang pelatihan tadi. Dia lisensinya, sertifikasinya pelatih kucing, mau ngelatih kuda. Ya nggak tepat gitu ya. Maka harus punya ilmu. Maka kita harus kenali jiwa kita. Kita harus punya bekal melatih jiwa kita. Ma'ahu sabrun ala ma ma'ahu min ilmi riyadhati. Selain punya ilmu, seorang pelatih butuh kesabaran. Ma'ahu, bersamanya sabrun, kesabaran, ala ma'ahu min ilmi riyadah, dengan apa yang dia miliki dari ilmu kepelatihan tadi. Fa in kana ma'ahu riyadati wa nasahahu intafa'a bihi sahibuhu. Maka jika dia memiliki ilmu kepelatihan tadi dan dia gunakan itu, maka dia akan mengambil manfaat dari ilmunya tadi.
Tapi fa in kana ar-ra'idu la ma'rifata ma'ahu bir-riyadati. Kalau seorang pelatih, hanya pelatih abal-abal, gitu ya, yang tidak mengetahui ilmu kepelatihan, wala ilma bi adabil khayli, dia tidak punya ilmu tentang apa? Mendidik atau pendidikan kuda. Afsada hadzal muhra, dia malah akan merusak potensi peranakan dari kuda tadi. Wa ad'aba nafsahu, dia hanya buang-buang tenaga, membuat lelah dirinya. Walam yahmad rakibuhu awakibahu, dan penunggangnya nanti apa? Tidak akan memuji hasil yang didapatkan. Dan ini yang terjadi pada sebagian orang yang sok-sokan melakukan pensucian jiwa. Dari kelompok yang sering menamakan diri mereka tasawuf sufi, mengklaim bahwa agama ini kurang halus, harus ada cara sendiri penghalusannya. Lah kamu dapat caranya dari mana? Oh, saya mimpi. Oh, saya ketemu dengan siapa? Rasulullah SAW mengajari saya begini dan begitu. Ya, kalau ada yang pantas diajari, tentunya dulu para sahabat lebih pantas diajari. Maka mereka akhirnya merusak jiwa mereka, bukan mendidiknya. Kemudian beliau memberikan gambaran lain. Fa in kana ar-ra'idu ma'ahu ma'rifatu riyadhati wal adabi lil khayli. Kalau seorang pelatih tadi, dia memiliki apa? Pengetahuan tentang kepelatihan dan pendidikan terhadap seekor kuda. Illa annahu ma'a ma'rifatihi lam yasbir ala masyaqqatir riyadhati. Kita punya ilmu untuk mendidik jiwa kita, untuk melatih jiwa kita. Tapi apa? Bersama dengan pengetahuan itu tidak sabar akan kesulitan dalam melatih. Namanya latihan itu tidak gampang. Mendidik itu tidak gampang. Ada banyak kesulitan di sana. Jiwa saya ini kok sudah saya biasakan begini, balik lagi. Kemarin sudah biasa bangun malam, kesiangan lagi. Kemarin sudah biasa apa puasa, malas lagi. Kemarin sudah biasa sedekah, pelit lagi. Wa ahabbat tarfiha li nafsihi. Pelatih kok lebih milih apa? Lebih suka untuk santai-santai. Wattawani amma wajaba alaihi minas nasihati fir riyadhati. Dan lebih suka tawani, berlambat-lambat, menunda-nunda dari kewajiban terhadap nasihat yang seharusnya dia lakukan dalam kepelatihan. Dia sudah konsultasi ke temannya, ini anak kuda ini begini gimana ya? Oh, harusnya begini dan begitu. Oh iya, besok saya akan coba begitu. Besok apa? Loh, saya kan ngomongnya besok-besok lagi. Masya Allah. Kita pun demikian kalau melatih jiwa kita. Masih mengatakan besok lagi. Sudah bulan Sya'ban gitu ya. Kan belum Ramadan. Masuk Ramadan, masih awal bulan Ramadan, nanti aja 10 hari akhir. Masuk 10 hari terakhir, kan belum malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kadang kita merasakan hal yang seperti ini. Pengennya memang nyantai hidup ini. Selalu jiwa itu pengennya apa? Menunda. Besok lagi. Wah, masih muda kok. Anak muda kan waktunya apa?
foya-foya gitu ya. Nanti saja kalau sudah tua. Allah musta'an. Afsada hadzal muhra. Maka apa yang diakibatkan oleh pelatih yang model seperti ini? Dia akan merusak anak-anak kuda ini. Dia akan merusak jiwanya sendiri. Wa asa'a ilaihi, dan dia telah berbuat buruk kepadanya. Walam yasluh lit-talabi wala lil-harabi. Sehingga kelak kuda ini ketika dewasa tidak layak untuk mengejar ataupun untuk lari, untuk mengejar kebaikan. Gak bisa jiwanya. Sudah masuk Ramadan diajak lari apa? Kleat, kelemah gitu ya. Gak pernah dilatih. Oleh karenanya di bulan Sya'ban, bulan yang hampir Rasulullah SAW berpuasa 1 bulannya. Kenapa? Latihan untuk bulan Ramadan. Sehingga sebagian ulama dulu mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban. Dan saya mendengarkan Dr. Rayhan Al-Bahrain gitu ya, dalam satu faedahnya menyebutkan ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dulu, kaum salaf mengeluarkan apa? Kita sekarang berpikir pahalanya gitu ya. Mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Dulu mereka mengeluarkan di bulan Sya'ban. Kenapa? Supaya fuqara, orang-orang miskin, orang fakir itu punya bekal ketemu Ramadan. Sehingga mereka nggak sibuk di Ramadan itu untuk cari bekal lebaran. Sudah punya duit untuk makan dan sebagainya. Sehingga mereka bisa fokus di bulan Ramadan. Subhanallah. Wa kana lahu mandarun bila mahbarin. Maka kalau ini yang terjadi, kuda yang bagus tadi tumbuh dewasa, wa kana lahu mandarun bila mahbarin. Dia akan menjadi kuda yang enak dipandang tapi nggak punya kemampuan. Karena memang awalnya dia peranakan yang bagus, tumbuh bagus, tapi ternyata nggak punya kemampuan. Kemudian beliau melanjutkan permisalannya. Fa in kana malikuhu waraidu lahu. Maka jikalau si pemiliknya tidak lain juga sebagai pelatihnya, nadima ala tawanihi yauma la yanfa'uhu nadamu, maka dia akan menyesali semua keterlambatannya di hari yang tidak lagi bermanfaat penyesalannya. Sudah terlanjur dewasa kudanya. Sudah susah dilatih. Sudah terlanjur tua, sudah terlanjur lidahnya kaku. Untuk membedakan sin dengan shin sudah susah. Untuk mengatakan sad dan lot sudah susah. Nyapa merambien aku gelem ngaji. Biyen kon ngaji Pak malah dolan kali. Ini. Penyesalan selalu datang di akhir. Iya. Maka kalau kita tidak bersabar mendidik jiwa kita, ini yang akan terjadi. Hina nadhara ila ghairihi fi waqti talabi qad talaba fa adraka. Ketika melihat yang lain, kuda-kuda yang lain, di waktu untuk pengejaran berhasil mengejar dan mendapatkan musuh, sedangkan kudanya gak bisa lari. Yang lain sudah dapat hasil rampasan dari musuhnya, dia gak dapat apa-apa. Makin kondisi jiwa pula. Yang lain sudah bekerja dan mencari kebaikan.
mengumpulkan pahala-pahala dalam ketaatan, sedang jiwa ini hanya bisa mandek. Allah musta'an. Wa fi waqtil harabi qad haraba fasalima. Dan di saatnya lari, kuda tadi bisa berlari dan selamat. Maka jiwa pun demikian, di saat harus lari dari gangguan godaan setan, kuda-kuda yang lain, jiwa-jiwa yang lain bisa lari dan selamat, sedang jiwa ini dibegal oleh setan karena gak bisa lari. Wa talaba huwa walam yudrik wa haraba falam yaslam. Dia ingin mengejar tapi gak bisa dapat, dan ingin lari tapi gak bisa selamat. Kullu dzalika bitawanihi wa qillati sabrihi ba'da ma'rifati minhu. Ini semua apa yang terjadi karena keterlambatan dan sedikitnya sabar dia, padahal sebenarnya sudah mengetahui. Allah musta'an. Sehingga peringatan ini khususnya kepada kita, khususnya kepada yang berbicara, kita yang sudah belajar, kita yang sudah tahu seperti ini. Akankah kita berlambat-lambat? Akankah kita tidak sabar mendidik jiwa kita? Thumma aqbala ala nafsihi yalumuha wa yubabbihuha. Sehingga tidak ada yang lain, dia menghadap kepada dirinya sendiri. Yalumuha, mencelanya, wa yuwabbihuha, dan mencacinya. Fayaqulu, kemudian dia akan mengatakan, lima farratti, kenapa engkau lalai? Lima qassarti, kenapa kamu kurang dalam berbuat? Laqad ada alayya min qillati sabri kullu ma akrahu wallahul musta'an. Dan telah kembali segala kerugian kepadaku karena apa? Sedikitnya sabar. Apa yang kembali? Segala hal yang aku benci. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. A'qilu rahimakumullah ilma hadzal mathali wa tafaqahu bihi tuflihu wa tanjahu. A'qilu, gunakanlah akal kalian. Semoga Allah merahmati kalian. Mari kita gunakan akal kita. Semoga Allah merahmati kita. Ilma hadzal mathali, ilmu permisalan ini. Wa tafaqahu bihi, dan pahami permisalan ini. Tuflihu wa tanzahu, maka kalian akan apa? Mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Mari kita posisikan jiwa kita anakan kuda yang berbakat tadi. Tapi semua bakat itu akan hilang dan sia-sia tanpa kita apa? Tahu cara melatihnya, tanpa sabar untuk melatihnya. Kalau kita tidak punya dua hal ini, ilmu dan sabar, penyesalanlah yang akan datang di hari penyesalan, yaitu kelak di hari kiamat. Fahadzal mathalul awwalu yuwaddihu fihi al-Imam al-Ajuri. Maka permisalan pertama ini menjelaskan di dalamnya Imam Ajuri hal nafsil basariyah, kondisi jiwa manusia. Wa annaha kal muhri allati tahtaju ila riyadatin wa sabrin fi tarwidhiha. Bahwasanya jiwa itu seperti apa? Anakan kuda yang membutuhkan kepada pelatihan dan kesabaran dalam melatihnya. Wa yakuna ala ilmin bil umuri allati tuslihun nafsa wa tuzakkiha. Dan agar supaya seorang itu di atas ilmu terhadap perkara yang bisa memperbaiki jiwa dan mensucikannya. Wa annal insana idza farrata fi hadhil ma'rifah. Dan
dan bahwa seseorang jika lalai dalam pengetahuan ini, wa fi hadha tarwid, dan dalam pelatihan ini, fa innahu sayandamu fi nihayatil matafi ghayatan nadam, maka dia akan menyesal di ujung perjalanannya senyesal-nyesalnya, puncak penyesalan. Tidak ada penyesalan yang lebih menyesal lagi kalau kita rugi akhirat kelak, karena kita tidak menyiapkan jiwa kita untuk perjalanan akhirat kita. Contoh yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Mithalu Tsani, darabahu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala an-nafsu jabalun 'azimun. Kalau tadi jiwa itu dimisalkan seekor anak kuda, di sini jiwa dimisalkan sebuah gunung besar, gunung yang tinggi. Syaqun fi tariqis sayri ila Allah, yang berat dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung yang susah untuk didaki. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dhalikal jabali. Dan setiap orang yang berjalan menuju Allah, tidak ada jalan kecuali harus melewati apa? Gunung tersebut. Orang Madiun mau ke Solo, mau nggak mau harus lewat mana? Lawu. Ini misalnya, bisa lewat tol, ya. Silahkan lewat tol, ya, kalau ada tolnya. Maka menuju Allah digambarkan apa? Ada di sana gunung yang besar, gunung yang tinggi. Fala budda an yantahiya ilaihi. Maka mau tidak mau dia harus selesai melewati gunung tadi. Walakin minhum man huwa syaqun alaihi wa minhum man huwa sahlun alaihi. Ternyata ada orang-orang yang kalau naik gunung itu ada yang susah. Gitu ya. Baru dapat di satu pos gitu ya. Itu sudah ngos-ngosan, sudah minta istirahat sekian jam, wis laran ngene sih. Tapi ada Masya Allah yang jalan naik gunung, wallah alam ya, saya bukan penghobi naik gunung. Ada yang katanya, wah naik itu cepat sekali, satu pos, dua pos gitu ya. Itu cepat sekali dia melewatinya. Dan sesungguhnya itu sebenarnya kemudahan yang akan diberikan, hal yang mudah yang akan diberikan bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Wa fi dzalikal jabali, di gunung tadi, audiyatun wa syu'ub, ada lembah, ada jalan setapak, wa aqabatun wa wuhud wa syaukun wa awsajun. Kemudian juga selain apa? Ada lembah, ada jalan setapak, ada bukitnya, ada jurangnya, ada tanaman berduri, ada yang beracun pula. Wa ullaykun wa shibrikun wa lususun yaqtati'una at-tariqa 'ala sa'irina wa la siyama ahlul lailil mudlijin. Ternyata juga ada rampok, begal yang mereka mengintai di jalan setiap orang yang lewat di gunung tadi. Terlebih orang yang berjalan di malam hari. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عُدَدَ الْإِيمَانِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عُدَدُ الْإِيمَانِ
wa masabihul yakini tattaqidu bi zaitil ihbati wa illa ta'allaqat bihim tilkal mawani'i. Nah, orang-orang yang berjalan ini kalau tidak ada bersamanya apa? Bekal keimanan. Orang yang naik gunung butuh bekal. Kalau dia tidak bawa bekal bisa mati kelaparan, mati kedinginan. Wa masabihul yakin. Kalau dia harus berjalan malam hari, dia butuh apa? Lentera-lentera keyakinan. Tattaqidu bi zaitil ihbat. Yang dinyalakan. Lentera tadi apa? Dengan zait, dengan minyak ihbat, dari kerendahan hatinya. Kalau ini tidak punya, jiwanya tidak mempunyai keimanan, tidak punya keyakinan dalam perjalanan menuju Allah, ta'allaqat bihim tilkal mawani', maka dia akan terhalangi oleh halangan-halangan tadi. Wa tashabbathat bihim tilkal qawati', dan akan apa? Dikuasai oleh begal-begal tadi. Wa halat bainahum wa bainas sayri, dia akan terperosok dalam jurang atau dibegal oleh begal sehingga terhalang antara apa? Diri mereka dan perjalanannya. Fa inna akthara as-sa'irina fihi raja'u 'ala aqabihim lima 'ajazu an qat'ihi wa iqtihami aqabatihi. Dan kebanyakan dari orang yang melewati gunung tadi apa? Balik pulang. Karena tidak sanggup, karena lemah menghadapi gangguan, resiko yang dihadapinya. Wasyaitanu ala kullati dzalikal jabali ay a'lahu, dan setan berada di puncak gunung tadi, yuhadzirun nasa min su'udihi wartifa'ihi, memperingatkan manusia jangan sampai apa? Enggak usah naik, susah. Wa yuhawwifuhu minhu, dan menakut-nakuti, awas kalau berani ke sini tak begal. Fayattafiqu masyaqqatus su'udi wa qu'udu dzalikal muhawwifi 'ala qillatihi. Maka dalam kondisi seperti ini, jiwa-jiwa yang tidak siap akan bersatu antara rasa berat menaiki gunung tadi, rasa berat melaksanakan ketaatan, dan apa yang disebutkan oleh setan yang duduk di puncak gunung tadi. Wa dha'fu azimatis sa'irina wa niyatihi, terlebih kalau apa? Lemah semangat dari orang yang berjalan dan niatnya. Fayatawalladu min dzalikal inqita'u warruju', maka lahirlah dari semua itu apa? Putusnya perjalanan dan pilih balik saja. Wal ma'sumu man asamahu Allah, dan orang yang terjaga adalah yang dijaga oleh Allah dari yang seperti ini. Wa kullama raqiya as-sa'iru fi dzalikal jabali ishtadda bihi siyahul qati'i. Setiap kali orang yang berusaha naik ke gunung itu, maka semakin keras pula teriakan orang yang ingin memutus perjalanannya. Wa tahdhiruhu wa tahwifuhu. Ini yang kita sadari. Semakin kita bersemangat untuk taat, semakin kita bersemangat untuk baik, setan pun juga semakin bersemangat untuk menggoda kita. Fa idza qata'ahu wa balagha qullatahu, dan kalau dia terus berusaha menempuh perjalanan tadi sehingga sampai di puncaknya, inqalabat tilkal makhawifa kulluhunna amanan. Silahkan yang biasa naik gunung membenarkan pernyataan ini. Kalau sudah sampai puncak, hilang semua rasa lelah,
takut yang dia lihat keindahan pemandangan, katanya mungkin seperti itu. Wa hina idzin yashulus sair, kan kalau sudah sampai puncak untuk turun menjadi mudah. Wa tazulu anhu awaridut tariq, dan hilang semua gangguan jalan. Wa masyaqqatu aqabatiha, dan kesulitan dari apa? Penghalang-penghalang tadi. Wa yara tariqan wasi'an aminan, dan dia akan melihat jalan yang apa? Luas dan aman. Karena sudah tahu jalan naik, maka akan mudah untuk jalan turun. Yufdhi bihi ilal manazili wal manahili, yang mengantarkan dia ke tempat-tempat tinggal dan sumber-sumber air. Wa alaihil a'lamu wa fihi al-iqamatu qad u'idat lirraqbir rahmani. Yang itu semua disiapkan bagi orang yang apa? Menuju kepada keridhaan Allah yang Maha Penyayang. Fa bainal 'abdi wa bainas sa'adati wal falahi quwwatu azimatin. Berarti antara seorang hamba dan kebahagiaannya dan keberuntungannya, apa yang dia butuhkan? Kekuatan semangat. Wasabru sa'ah, sabar sebentar saja. Kita ini di dunia berapa lama sih? Wasyaja'atu nafsin, kita juga butuh keberanian menghadapi segala resiko. Wathabatu qalbin, dan keteguhan hati. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan semua kemurahan itu di tangan Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah lah yang pemilik apa? Kemurahan yang agung. Wa hadzal mathalu yubayyinu lana halan nafsi aidan. Dan misal ini menjelaskan kepada kita kondisi jiwa juga. Wa anna tahtaju min sahibiha ila ta'ahudin wa mu'alajatin wa mudawatin. Dia membutuhkan dari pemiliknya pengawasan. Dia butuh pembiasaan dan pengobatan. Fa illam yujahidha bit tariqi syar'i wa yasbir 'ala dzalika tafallatat minhu wa dhayya'athu. Kalau tidak pernah dipaksa dengan jalan yang syar'i dan bersabar di atasnya, maka jiwa tadi akan lepas lari darinya. Wallahul musta'an. Ini akhir dari pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nafs, atau 10 kaidah dalam Tazkiyatun Nafs. Semoga kita diberikan kepahaman, ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa mendatangkan apa? Kesucian pada jiwa kita. Allahu ta'ala a'lam. Taib, saat ada masjid yang tidak melaksanakan sholat berjamaah dan ada sebagian masih tetap mengadakan sholat berjamaah, apakah masih ada kewajiban untuk sholat fardu di masjid? Apakah kita mencukupkan sholat fardu di rumah? Iya, mencukupkan. Arahan pemerintah untuk saat ini adalah hal terbaik, gitu ya, karena kita sedang melaksanakan apa? Ketaatan kita kepada pemerintah yang sah, dan itu perintah, dan itu sumber keamanan yang kemarin kita sebutkan. Allahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah mulai besok kita akan beralih pada kitab yang baru, yaitu mukhtasar, ringkasan fi aqidah ahlus sunnah, dalam aqidah ahlus sunnah fil qadar, dalam masalah takdir. Bagi yang menginginkan kitabnya bisa japri atau di apa, grup WA sudah, grup Telegram kalau nggak salah, Mas Teguh Haryanto kalau nggak salah itu menyediakan kitabnya di sana, bisa di-download gitu ya, bagi yang ingin menyimak. Atau yang menginginkan kitabnya asli, bisa pesan di toko-toko online
di Al-Wadi dan yang lainnya. Cukup murah, 24.000 kalau tidak salah saya melihatnya kemarin. Dan sedikit survei mungkin teman-teman yang mengikuti kajian ini, apakah perlu ditambah jamnya di sore hari, misalnya jam berapa, jam 3:30 sampai 4:30 misalnya sore, sehingga kita bisa membaca kitab dari atau pengganti kitab ini. Saya masih mencari untuk pengganti, sudah ada gambaran tentang pelajaran Ramadan, juga buku kecil, cuman halamannya agak tebal sampai sekitar 300 halaman meskipun bukunya kecil gitu ya. Ini sedang saya pertimbangkan, mohon masukan dari teman-teman apakah kita perlu tambah jamnya di sore hari sehingga kitab untuk Ramadan bisa kita selesaikan baik sebelum Ramadan yang tinggal 10 hari ini kurang lebihnya, atau cukup dengan ba'da subuh bergantian seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, untuk grup Telegramnya ada di status saya yang kemarin, gitu ya. Saya tidak hafal juga. Di status saya yang kemarin menginformasikan sudah selesai pembacaan kitab Amnul Bilad. Nah, di kolom komentar itu ada komentarnya Mas Teguh, gitu ya. Afan Ustaz mau tanya, tapi keluar dari materi, pernah dengar kajian ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, salah satunya yaitu durhaka kepada orang tua. Maka barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, hukumannya akan dibalas yang sama oleh anaknya kelak. Terus si anaknya ini nanti akhirnya mau gak mau juga akan menjadi anak durhaka yang kelak juga akan dibalas oleh anaknya dan seterusnya. Apakah ini berlangsung begitu seterusnya atau bisa dihentikan? Mohon penjelasannya. Iya, benar bahwa di antara dosa yang disegerakan hukumannya adalah durhaka kepada orang tua. Tapi tentang apakah ini akan berbalas berantai ini wallahu alam. Saya belum pernah mendapati keterangannya bahwa apa bentuk hukumannya gantian, nanti anakmu akan berdurhaka kepada kamu dan nanti gantian lagi karena dia durhaka kan dia balas berantai seperti ini. Wallahu alam. Keterangan seperti ini saya belum pernah mendapati. Tapi yang jelas memang di antara dosa yang disegerakan adalah durhaka kepada orang tua. Maka orang yang kehidupannya selalu mendapati kesulitan, kesialan, gitu ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Introspeksi diri dulu. Wallahu a'lam. Jangan-jangan itu dikarenakan dosanya khususnya kepada orang tua. Taib, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca bagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf lebih dari jam 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.